日本の語ろう。Ya, sahabat senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Izza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begini, sahabat senpai, kita mungkin telah mendengar juga berita di media massa kita bahwa Presiden kita, Joko Widodo, sedang melakukan lawatan ke 3 negara, yaitu ke Tiongkok, ke Jepang, dan ke Korea Selatan. Nah, jam 00:30 kurang lebih semalam, Presiden Joko Widodo beserta rombongan telah mendarat di Tokyo. Nah, jadi beliau mendarat di Tokyo tengah malam, tentu saja istirahat dan kemudian tentu akan memulai kegiatannya, dan saya rasa saat ini mungkin kegiatan itu sudah dimulai. Apalagi antara Jepang, Tokyo khususnya dengan Jakarta itu ada perbedaan waktu 2 jam, sehingga jam 10 di sini sudah jam 12 waktu Jepang sana. Nah, apa sampai itu tujuan Presiden Jokowi pergi ke sana? Ya, memang ada beberapa alasan, tetapi pertama kalau kita lihat posisi ketiga negara, maksud saya ketiga negara itu, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, jelas bahwa ketiga negara itu adalah merupakan mitra strategis ASEAN. Nah, kita juga sadar, saya rasa bahwa beberapa bulan lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan G20. Nah, jadi ketiga negara itu tentu merupakan negara yang penting di dalam konteks G20 itu. Itu salah satu dari tujuan Presiden Jokowi ke sana. Mungkin juga saya tidak sempat mengkonfirmasi secara lebih detail, tapi mungkin juga sekaligus juga menyampaikan undangan secara resmi. Nah, lalu dalam hal ke Jepang itu juga, menurut berita di media massa, dikatakan bahwa Presiden Jokowi sekaligus juga ingin menyampaikan belasungkawa atas wafatnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa waktu yang lalu. Nah, di luar itu tentu akan ada juga beberapa pertemuan, antara lain adalah setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Kishida, itu akan juga ada semacam pertemuan dengan kalangan bisnis Jepang. Itu biasanya begitulah. Dari zaman saya masih wartawan di Jepang sampai saya jadi duta besar, biasanya kalau presiden berkunjung sana itu ada semacam temu bicara dengan kalangan bisnis Jepang itu. Kita menyampaikan peluang bisnis, mereka pun bertanya dan seterusnya. Nah, lalu apa tujuan yang utamanya sampai di luar tadi masalah untuk G7 itu? Kalau kita lihat dari kepentingan bilateral kita apa? Ya, sebenarnya dengan melihat siapa yang ada di dalam rombongan presiden itu, antara lain Menteri BKPM dan Investasi Pak Bahlil, dan kemudian juga ada Pak Erlangga Hartarto, dan juga kemudian ada Pak Agus Gumiwang. Jelas bahwa
muatannya itu bersifat ekonomi, investasi gitu. Lah, tapi kan ada juga Menlu sama Mensesnek sampai ya yang namanya Menlu Mensesnek tuh kemanapun juga biasanya presiden pergi itu dua menteri itu hampir selalu ikut serta. Jadi keberadaan dua lembaga itu atau dua menteri Menlu dan Mensesnek itu ya hampir seperti melekat lah dalam kunjungan presiden ke luar negeri pada umumnya. Nah, di luar yang itu tadi, 3 menteri itu adalah menteri-menteri ekonomi. Jadi kita berharap bahwa di luar hal yang tadi lalu kepentingan bilateral kita dengan Jepang itu diharapkan juga akan ada. Walaupun saya menerima kabar dan membaca juga sumber-sumber dari Jepang, dari pihak Jepang dikatakan sebenarnya dalam pertemuan ini tidak akan ada semacam tanda tangan dokumen dan segala macam, karena memang ini kunjungannya amat singkat. Ini bukan kunjungan kenegaraan, tetapi kalau pihak Jepang sejauh yang saya baca itu mengatakan ini sebagai kunjungan kerja yang bersifat resmi. Nah, lalu setelah itu apalagi sampai yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelum nanti terbang ke Korea Selatan. Nah, ini Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan bertemu dengan Kaisar Jepang. Jadi ada hal yang menarik di sini. Jadi bahwa kali ini itu Presiden akan bertemu sekaligus juga dengan Putri Masako, dalam arti kata Kaisar akan didampingi Ratu. Ini suatu kesempatan yang amat langka, ya. Mungkin tahun 2006 dulu, pada saat juga Presiden Jokowi berkunjung ke sana, itu ada jamuan makan siang di sana. Waktu itu saya masih menjadi duta besar di sana. Saya ikut dalam jamuan itu. Pada saat itu, kaisarnya tentu masih kaisar yang lama. Tetapi kaisar yang sekarang, yang sebagai putra mahkota pada masa itu tentu hadir di dalam jamuan itu. Jadi kaisar Akihito itu hadir bersama Ratu, tetapi kaisar yang sekarang Naruhito itu hanya hadir sendiri tanpa ada permaisuri Masako. Nah, itu yang terjadi. Dan bahkan dulu zaman saya masih kuliah di Jepang, saya menerima kabar, baca di media massa, kadang nonton TV, ya dikabarkan memang ada masalah yang terkait kesehatan dengan Putri Masako, sehingga beliau agak sulit untuk bisa bertemu orang. Nah, peristiwa itu sudah lama sekali, karena saya selesai sekolah di Jepang pun itu tahun 97-98 itu sudah selesai. Nah, kemudian pada saat kunjungan Presiden Jokowi sedang tahun 2016 yang lalu, Putri Masako tidak hadir. Jadi lama sekali. Tapi sekarang ini Putri Masako bisa hadir, ya walaupun bersifat seremonial, karena ketemu dengan kaisar, dan kaisar itu posisinya sebagai simbol negara dan kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Namun makna secara simbolis itu pun juga tentu penting, saya rasa. Nah, tapi ada yang menarik begini, ada yang mempermasalahkan, mempertanyakan, paling tidak secara terbatas, loh kok presidennya nggak nginap ya? Kenapa terburu-buru ya? Gitu. Nah, lalu ada juga yang bertanya sebelum ini, katanya itu apakah di negara lain presiden itu nginap, lalu di Jepang tidak? Nah, nanti jadi lain makna secara diplomatiknya. Ya, saya ngerti. Kebetulan dulu saya kuliah S1 di hubungan internasional, belajarlah tentang diplomasi, teori diplomasi dan segala macam. Ya, memang bahasa diplomasi itu merupakan bahasa yang penuh dengan isyarat, bahasa kiasan gitu. Nah, jadi katakanlah kalau di salah satu negara, di 3 negara ini presiden menginap dan di Jepang tidak, itu akan dimaknai oleh Jepang dalam bahasa diplomatiknya, loh kok kita dibedakan ya, apa yang sana itu lebih penting dari kami atau seterusnya gitu kan. Nah, itu bisa terjadi demikian, tapi kita harus melihat konteks 2 hal. Pertama, kita maklum bahwa Jepang sedang dalam keadaan berduka. Jadi
mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe baru saja wafat, dan upacara kenegaraan, upacara kematian itu pun juga kalau bukan dilaksanakan hari ini ya dalam waktu dekat ini, karena Parlemen Jepang sudah mengetok palu bahwa mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan untuk beliau itu akan dilakukan upacara semacam pemakaman lah, walaupun yang dimakamkan itu hanya abu, itu secara kenegaraan. Nah, jadi Jepang dalam keadaan sedang berduka. Saya rasa Pak Jokowi amat sensitif terhadap ini, apalagi beliau orang Jawa. Tidak orang Jawa pun kita tentu mengerti lah, jangan merepotkan tuan rumah yang sedang susah. Orang lagi berduka, kita mau nginep pula sana. Nah, jadi beliau mawas diri, saya rasa di situ mengerti keadaan itu. Maka dari itulah beliau tidak nginep di Jepang itu. Nah, lalu gimana dengan negara lain? Kalau melihat bahwa semalam Presiden Jokowi mendarat di Tokyo itu jam 12.30 atau 00.30 malam, karena saya masih kontak-kontakan dengan sumber Yusukan Senpai di Tokyo sana. Sebentar lagi Senpai pesawat akan landing dan seterusnya. Saya kira itu kan penerbangan dari Peking ke Tokyo, saya kira paling lama itu 7 jam kalau bukan 6 jam. Bisa diatur itu, tapi mengapa harus tengah malam? Nah, dugaan saya kuat sekali dalam dugaan saya bahwa sengaja Presiden begitu menyusun jadwal sehingga tidak tercatat bahwa di Cina itu katakanlah datang tanggal 25 misalnya, pulang tanggal 26, enggak. Jadi tetap pada tanggal yang sama. Nah, ini dugaan saya, analisa saya. Dan kemudian juga tiba di Jepang, karena tibanya telah lewat pukul 12 malam, berarti telah tanggal 27. Nah, nanti sore beliau akan berangkat ke Korea, berarti tidak berganti tanggal kan. Di Korea pun juga saya yakin akan begitu. Ya, bahasa diplomatik memang menarik. Dulu bahkan zaman mungkin 80-an atau 70-an, zaman saya masih kuliah di S1, kalau tidak salah mungkin waktu itu RRC pada masa itu tidak mengakui atau belum mengakui keberadaan ASEAN itu. Nah, waktu itu ASEAN baru 5 negara. Lalu petinggi Cina, mungkin kepala pemerintahnya berkunjung ke ASEAN, itu sengaja 2 negara dulu atau 3 negara dulu dikunjungi, kemudian pemimpinnya itu pulang ke negerinya. Nah, kemudian besoknya datang lagi gitu. Jadi karena tidak dalam satu rentetan, satu rangkaian kunjungan, itu secara simbolis bahwa kami tidak mengakui 5 negara itu sebagai anggota ASEAN. Ya. Nah, itulah bahasa diplomatik itu. Jadi apabila analisa saya ini benar bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu amat penuh dengan katakanlah etika dan ramah tamah, wabil khusus ramah tamah diplomasi itu. Jadi saya kira jelas kalau ditanya mengapa seperti buru-buru, mengapa tidak nginap ya? Tadi saya sudah menjawabnya. Pertama, karena Jepang sedang berduka, jadi jangan sampai menyusahkan tuan rumah. Lalu bagaimana? Apa tidak akan ditafsirkan nanti ada iri-irian? Tidak, saya menduga kuat bahwa di ketiga negara itu, presiden itu tidak berada di suatu negara itu sampai berganti tanggal. Saya kira itu sahabat sampai yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita tentu akan menyambung lagi nanti setelah ada update berita dari Tokyo tentang kegiatan presiden kita Joko Widodo. Sampai jumpa lagi. Soredewa, mata, aimashou. Nihon no Kataro!